Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuka Aminurbaini dari kelas 107. Di sini, saya akan membacakan teks biografi dari Raden Dewi Sartika yang dikenal sebagai tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884 dan meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947 pada umur 62 tahun. Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita yang diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Dilahirkan dari seorang priyayi Sunda, Dewi Sartika dibesarkan oleh seorang priyayi kelas bangsawan Sunda, yaitu Raden Somanagara. Ibunya juga merupakan perempuan Sunda yang bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Kedua orang tua Dewi Sartika juga merupakan pejuang Indonesia yang menentang pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, mereka mendapat hukuman keras dari pemerintah Hindia Belanda, diasingkan ke Ternate, dan terpisah dari Dewi Sartika. Setelah kedua orang tua Dewi Sartika meninggal, dia diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak kandung dari ibundanya, yang bernama Arya. Dia merupakan seorang patih di Cicalengka. Dari sang paman, Dewi Sartika mendapatkan ilmu pengetahuannya terkait adat budaya Sunda. Selain itu, seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga mengajarkan Dewi Sartika tentang budaya dan adat bangsa Barat. Kedua orang tua Dewi Sartika sebenarnya sudah mengenalkannya tentang pendidikan sedari kecil. Meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan, Dewi Sartika juga mengenyam pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Memiliki minat terhadap dunia pendidikan sejak masih anak-anak. Sedari kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, ia sering memperagakan praktik di sekolah, belajar baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya alat bantu belajar. Waktu itu, Dewi Sartika baru berumur sekitar 10 tahun ketika Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Gempar karena waktu itu belum ada anak, apalagi anak rakyat jelata, yang memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh seorang anak perempuan. Setelah remaja, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya di Bandung. Jiwanya yang telah dewasa semakin menggiringnya untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini didorong pula oleh pamannya, Bupati Martanegara, yang memang memiliki keinginan yang sama. Tetapi, meski keinginan yang sama dimiliki oleh pamannya, tidak menjadikannya serta-merta dapat mewujudkan cita-citanya. Adat yang mengekang kaum wanita pada waktu itu membuat pamannya mengalami kesulitan dan khawatir. Namun, karena kegigihan semangatnya yang tak pernah surut, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan diizinkan mendirikan sekolah untuk perempuan. Mendirikan sekolah istri. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah. Hal ini juga mendapat dukungan dari kakeknya, Raden Agung Amartanegara, dan seorang inspektur kantor pengajaran Den Hamer. Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Ketika pertama kali dibuka, sekolah istri hanya memiliki 20 murid wanita. Di sekolah itu, para wanita tidak hanya sekedar belajar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka turut belajar menjahit, merenda, dan belajar agama. 2 tahun setelah mendirikan sekolah istri, tepatnya pada 1906, Dewi Sartika menikah dengan seorang guru di sekolah Karang Pamulang, yang menjadi sekolah latihan guru. Kesamaan visi dan misi di antara mereka berdua menambah semangat Dewi Sartika. Sekolah istri hanya memiliki 2 ruang kelas. Jumlah wanita yang ingin bersekolah terus meningkat. Alhasil, ruang kelas ditambah dengan meminjam sebagian ruang kepatihan Bandung. Namun, masyarakat yang mendaftar terus bertambah setiap harinya. Karena ruang kepatihan Bandung yang telah dipinjam sudah tidak cukup lagi, sekolah dipindahkan. Perpindahan tempat turut mengubah nama sekolah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sejalan dengan kepindahan sekolah pada tahun 1910, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih luas.
Banyak wanita-wanita Sunda yang mengikuti langkah Dewi Sartika mendirikan sekolah. Sekolah keutamaan istri yang telah dibuka memiliki beberapa perbedaan dari sebelumnya. Para wanita tidak hanya diajarkan keterampilan seperti menjahit saja, namun dididik untuk menjadi istri. Gadis-gadis yang nantinya akan menjadi istri mendapat pelajaran bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, dan terampil. 2 tahun setelah perpindahan sekolah keutamaan istri, perempuan-perempuan di tanah Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika mulai berani mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan. Hingga pada tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. Tidak hanya itu, banyaknya sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali untuk mendirikan organisasi. Pada tahun 1913, berdiri organisasi keutamaan istri yang bertujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Organisasi ini sengaja dibentuk guna menyatukan sistem pembelajaran dari sekolah-sekolah yang telah dibangun Dewi Sartika. Turut banting tulang membayar pengeluaran operasional sekolah. Sekolah Keutamaan Istri kembali berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada masa itu, serempat wilayah Jawa Barat telah berdiri Sekolah Keutamaan Perempuan. Seorang wanita bernama Encik Ramasaleh terinspirasi oleh Dewi Sartika. Dia juga mendirikan sekolah di wilayah Bukit Tinggi. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Dia tak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Reorientasi. Sudah sepantasnya kita mengenang jasa Dewi Sartika, semangat dan jasanya dalam memperjuangkan kaum wanita agar mendapatkan pendidikan dan tidak sepantasnya kita lupakan. Semoga dengan apa yang telah dilakukannya, wanita-wanita Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.